Selamat pagi adik-adik semua. Buka kameranya ya, kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita ya. Ruben, Shania. Nah kalau ini ada nama Lause, sama Lause Maritus sengaja tutup kamera ya, karena kami di sini ya, di aula ya. Oke. Udah ya, belum? Semua buka kamera dulu biar kita mulai ibadah sekolah minggu kita, oke? Nah, kasih saya sebelum kesempatan, memulai, kasih saya kesempatan ya Lause. Oke, selamat pagi semuanya. Nah, sebelum Lause Derma mau mulai ibadah ya, sebelum kita masuk ke ibadah, Lause ada pengumuman tentang tata tertib beribadah bersekolah minggu lewat Zoom ya. Pertama-tama kamera selalu dinyalakan. Oke, semua kamera selalu dinyalakan. Nah, kalau misalnya ada yang matiin kamera, saya akan chat satu kali aja. Karena ini udah berminggu-minggu ya, ini satu kali aja. Saya akan chat, saya akan panggil. Kalau diabaikan, saya remove ya, minta maaf ya. Lalu yang kedua, tunjukin wajah lewat Zoom. Tunjukin kayak gini, kayak lo segini. Jangan kayak gini. Ya, jangan kayak gini. Ya, jangan sibuk-sibuk ngapain, jangan di tempat gelap yang wajahnya nggak kelihatan. Lo semua lihat wajah kalian semua. Kenapa? Karena lo mau pastikan bahwa kalian memang betul sedang beribadah. Ya, oke. Itu aja. Lause Derma silakan. Terima kasih Lause. Ya. Kita akan memulai puji-pujian kita ya. Dengan lagu pertama, seperti biasa, lagu kita yang pertama adalah Mars Sekolah Minggu. Oke, jadi Lause minta semua buka suara memuji Tuhan, walaupun kita beribadah di rumah masing-masing. Oke ya, Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua, bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru, sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua, cari jiwa maju terus, bersaja di tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Nah, belajar kitab suci, cinta Tuhan gereja maju, dan kita dapat ingatkan kembali untuk menjalankan perintah Tuhan setiap hari dan juga memuliakan Tuhan sepanjang hidup kita. Nah, kita menyanyikan sekali lagi bait yang kedua ya, dari Mars Sekolah Minggu kita. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua, cari jiwa maju terus, bersaja di tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Kita mau berdoa ya adik-adik. Kita mau nyanyi lagu Satu Lipat Tangan. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk
semua ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Ya, semua ambil sikap berdoa dulu. Kalau masih ada yang buka mata, masih ada yang ngintip-ngintip, langsung nggak mulai loh berdoanya. Langsung mau lihat, semua tutup mata dulu. Semua tutup mata, ambil sikap berdoa. Semua tutup mata dulu, ayo. Yang merasa belum tutup mata, tutup mata. Oke, kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan. Tuhan selalu menyertai kami hingga saat ini. Kami bersyukur karena di hari Tuhan ini, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami hanya beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami memohon kiranya Tuhan yang menyertai kami, agar di dalam mengikuti ibadah sekolah minggu ini, kami bisa fokus untuk memuji nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, bantulah kami agar kami bisa beribadah dalam roh dan kebenaran. Tuhan, kami memohon kiranya Engkau yang menolong kami semua anak-anak sekolah Minggu Gapi Batam bisa bertumbuh melalui pendengaran akan firman Tuhan yang setiap minggu kami dengarkan. Dan kami juga memohon kiranya Tuhan yang menolong kami agar kami bisa sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan juga taat akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan untuk ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke. Oke ya. Nah, tadi Lause sudah bilang kan, kalau lagi berdoa, harus berdoa. Ya, tutup mata. Nggak boleh ngintip-ngintip, oke? Kalau lagi bernyanyi memuji Tuhan, harus buka suaranya, bernyanyi memuji Tuhan. Nah, sekarang kita mau lanjutkan lagi ya, puji-pujian kita. Lagu berikutnya, Aku Sedang Berjalan. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, sinar surga penuh di hatiku. Aku bergandeng tangan dengan Tuhanku, menuju surga mulia dan kekal. Jangan berpadu, hati bersatu, suka surga penuh di hatiku. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, sinar mulia penuh di hatiku. Ya, lagu yang sangat baik ya, mengingatkan kita semua anak-anak sekolah minggu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Saat ini kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan kita. Sampai nanti kita menuju surga mulia dan kekal. Nah, kiranya Tuhan menolong kita semua ya, agar dari kecil ini sampai kita besar nanti, bahkan sampai kita mati, sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kita tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Oke, kita mau nyanyikan sekali lagi ya lagu ini, Aku Sedang Berjalan ya. Oke, Lause. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, sinar surga penuh di hatiku. Aku bergandeng tangan dengan Tuhanku, menuju surga mulia dan kekal. Jangan berpadu, hati bersatu, suka surga penuh di hatiku. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, sinar mulia penuh di hatiku.
lagi ya puji-pujian kita, aku memandang gunung. Nah ini ada dua bahasa ya, aku memandang gunung bahasa Indonesia dan juga bahasa Mandarinnya. Jadi kita nyanyikan kedua bahasanya ya. Ada gerakannya ya. Aku memandang gunung, siapakah penolongku? Penolongku ialah Tuhan pencipta langit bumi. Aku memandang gunung, siapakah penolongku? Penolongku ialah Tuhan pencipta langit bumi. Haleluya, 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 haleluya. 我要向高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。我要向高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路。我的帮助从造天地的耶和华而来。Ya, bersyukur ya untuk pujian kita yang begitu bagus ya. Nah, katakan, siapakah penolongku? Siapa yang bisa menolong kita ketika kita berada dalam bahaya, kesusahan, kesedihan? Apakah teman kita senantiasa bisa menolong kita? Apakah keluarga kita bisa senantiasa menolong kita ketika kita sedang butuh? Mungkin orang-orang di sekitar kita memang bisa menolong kita, tetapi yang senantiasa ada, yang senantiasa setia menolong kita, memimpin kita adalah Tuhan kita, pencipta langit, bumi, dan juga yang telah menciptakan kita semua ya. Jadi kita bersyukur kita bisa mengenal Tuhan kita. Kita lanjutkan lagi puji-pujian kita. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di sorga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di sorga. Ya, Tuhan Yesus yang penolong kita, Dia berjanji bahwa nanti, suatu saat nanti kita tidak tahu kapannya, tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya akan datang kembali untuk mengangkat kita semua yang percaya menuju sorga yang mulia, menuju sorga yang kekal. Nah, ini adalah janji Tuhan yang sedang kita nanti-nantikan hingga saat ini ya. Jadi kita harus senantiasa selalu siap sedia menanti kedatangan Tuhan kita yang kedua kali. Kita mau nyanyikan sekali lagi lagu ini, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itu
kembali. Angkat kita semua, oh haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di sorga, oh haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di sorga. Kiranya setiap pujian yang kita nyanyikan boleh mempermuliakan nama Tuhan kita di sorga ya. Sekarang kita mau masuk ayat hafalan. Nah, hari ini ayat hafalan kita dari Yosua 1 ayat 9. Jadi mari kita baca bersama-sama dari alamatnya, isinya, dan juga alamatnya. Oke? Kita baca dulu ya. 2, 3. Yosua 1 ayat 9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9. Oke, coba diperhatikan kalimatnya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, kita baca sekali lagi, terus nanti kita akan hilangkan kalimat yang berwarna hijau ya. Oke, kita baca sekali lagi bersama-sama. 2, 3. Yosua 1 ayat 9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9. Kita hilangkan kuatkan dan teguhkanlah hatimu ya. Ingat ya. Oke, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Yosua 1 ayat 9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9. Nah tadi kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Oke, sekarang kita akan hilangkan janganlah kecut dan tawar hati. Ya, 2, 3. Yosua 1 ayat 9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9. Nah, kalimat yang sudah kita hilangkan apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sekarang kita tambah lagi ya yang dihilangkan. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Oke, 2. Kita sebutkan bersama-sama ya. 2, 3. Yosua 1 ayat 9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9. Oke, sekarang kita hilangkan semua isinya. Ingat ya, apa tadi di sini yang pertama? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Oke, 2, 3. Yosua 1 ayat 9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9. Kita hilangkan semua ya, alamat dan isinya. Mari kita sebutkan bersama-sama. 2, 3. Yosua 1 ayat 9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut
dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9. Nah, ayat hafalan kita sudah selesai ya. Sekarang kita mau melihat pengumuman. Siang hari ini kita akan ada program sekolah minggu. Kita akan buat art and craft ya. Art and craft via Zoom akan diadakan sore ini jam 3 sampai 3.30. Mari kita ikut dan kita juga bisa mengajak teman-teman kita ya. Apa saja yang perlu kita sediakan? Sediakan kertas A4 putih HVS ya, ini ya. Kertas origami boleh warna apa saja. Warna-warni ya. Pensil warna, gunting, dan juga lem. Oke, jadi ini semua adalah alat-alat yang biasa kita gunakan di sekolah ya. Sudah pasti ada ya di rumah masing-masing. Jadi nanti ingat jam 3 sampai 3.30 join ke Zoom-nya dan ajak teman-temannya. Oke, selanjutnya ibadah sekolah minggu diadakan via Zoom jam 8.30 sampai dengan jam 9.30. Jadi ingat setiap hari Minggu sebelum jam 8.30 langsung join ke Zoom sekolah minggu ya. Semua anak-anak sekolah minggu kita dan juga lause-lause kita ikut via Zoom ya, bukan via Facebook ya. Oke, selanjutnya saat teduh anak sekolah minggu via Zoom diadakan setiap malam untuk kelas TK sampai dengan SD 3 jam 8 sampai dengan 8.20. Untuk SD 4 sampai remaja jam 8.30 sampai jam 9. Mari anak-anak semuanya ikut bersaat teduh bersama. Persekutuan doa malam via Zoom diadakan setiap malam Senin, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu jam 8.30 sampai 8.50. Semua guru dan asisten sekolah minggu diundang untuk ikut berdoa bersama. Pengumuman kita sampai di sini. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Oke, selamat pagi untuk kita semua ya. Puji Tuhan, kita sudah selesai memuji Tuhan dan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya, mendengarkan cerita firman Tuhan. Jadi semuanya harap tetap fokus mendengarkan firman Tuhan. Oke, nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Dan bahkan kami bersyukur untuk istirahat yang baik, sehingga di pagi hari ini kami bisa kembali datang beribadah kepada Tuhan di sekolah minggu. Dan kami mau berdoa pada saat ini untuk pendengaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami, memberikan kami hikmat, pengertian, agar kami bisa mengerti firman Tuhan. Bantulah kami agar kami bisa memiliki konsentrasi yang baik, sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan fokus. Tuhan, kami mengakui kami orang yang berdosa. Kiranya Engkau yang menyucikan dan menguduskan kami dari dosa dan pelanggaran kami. Inilah doa dan permohonan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan dan judul cerita
kita di pagi hari ini, yaitu, nah, ini dia ya, memercayai janji Allah. Apa adik-adik judulnya? Memercayai janji Allah. Nah, tentunya ini terambil dari dalam Alkitab ya. Nah, ada banyak pasal ceritanya. Nah, hari ini tidak akan kita baca ya semuanya, tetapi nanti setelah sekolah minggu ini, lalu saya harap kepada adik-adik untuk membuka Alkitabnya. Di mana? Yang pertama di Bilangan. Bilangan pasal 27 ayat 12 sampai 23. Kemudian kitab Ulangan pasal 3 ayat 21 sampai 29. Kemudian Ulangan pasal 34. Dan kitab Yosua pasal 1, pasal 3, dan pasal 4. Nah, lumayan panjang ya. Banyak sekali pasal, tapi tidak apa. Nanti di rumah setelah sekolah minggu, adik-adik bisa buka ya di referensi ini supaya kalian bisa mengetahui cerita firman Tuhan lebih detail, oke? Nah, memercayai janji Allah. Ini judul kita di pagi hari ini. Nah, apa tujuannya? Pertama, mengetahui bahwa Allah selalu menepati janjinya pada kita. Ya, ingat ya. Lalu yang kedua, akan membawa kita dengan selamat hingga akhirnya sampai ke tanah perjanjian. Nah, ini tujuannya ya. Oke. Nah, sekarang adik-adik, apakah adik-adik pernah berjanji kepada kakak, kepada adik, kepada teman, atau orang tua kita? Ya, tentu pernah ya. Kita pernah berjanji. Lausu juga pernah berjanji ya. Tetapi apakah kita selalu menepati janji yang sudah kita berikan? Apakah kita selalu memenuhi semua janji yang telah kita katakan? Nah, kadang-kadang ya, kadang-kadang kita memenuhi, tapi kadang kita juga lupa. Bahkan sering kali kita lupa, karena kita manusia yang cenderung pelupa ya. Jadi tidak semua janji yang kita ucapkan kita penuhi. Nah, adik-adik ingat tidak? Tuhan juga berjanji kepada orang Israel. Ada yang masih ingat apa janji Tuhan kepada orang Israel umatnya? Ya, memberikan tanah perjanjian. Ingat ya, dari sejak Abraham, Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, dan bahkan kepada keturunan Israel, bahwa ia akan memberikan sebuah tanah yang akan menjadi tempat tinggal mereka. Oke? Nah, apakah Tuhan menepati janjinya? Apakah Tuhan menggenapi janjinya ini? Ya, tentu ya, Tuhan menepati semua janjinya. Oke? Nah, dari mana kita tahu? Tentunya dari cerita Alkitab yang akan kita dengarkan di pagi hari ini ya. Nah, pada saat ini, adik-adik, setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, ingat kan? Dari tanah Mesir, kemudian mereka berjalan menyeberangi Laut Teberau dan bahkan mengelilingi padang gurun yang begitu panas ya. Dan bahkan saat ini mereka sudah tiba di satu daerah di dataran Moab ya, tepatnya berada di Gunung Nebo ya. Nah, jadi mereka berada di sini sekarang.
belum menyeberang ke tanah perjanjian ya. Nah, adik-adik, di sana mereka berkemah, membuat tenda mereka, mereka tinggal beberapa saat. Tetapi ada berita dari pemimpin mereka, yaitu Musa ya. Di sana Musa memberitahukan bahwa ia tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Karena Tuhan berkata kepadanya, "Aku tidak akan memasuki tanah ini bersama kalian. Allah telah berkata kepadaku bahwa inilah waktunya aku mati." Wah, mendengar pemberitahuan dari Musa. Apa reaksi orang Israel adik-adik? Tentunya mereka menjadi sedih mendengar berita itu ya. Dan mungkin mereka juga ada yang berpikir, apa yang bisa kita lakukan tanpa Musa? Sementara dia tidak akan membawa kita ke tanah perjanjian. Nah, adik-adik, walaupun Musa akan mati sebentar lagi, apakah Tuhan tidak menyediakan seseorang untuk meneruskan kepemimpinan Musa, untuk menggantikan Musa yang akan memimpin mereka memasuki tanah perjanjian? Ya, Tuhan telah menyediakan seseorang, yaitu abdi Musa, ya, yang bernama Yosua untuk menggantikannya, untuk memimpin mereka untuk memasuki tanah perjanjian. Adik-adik masih ingat siapa itu Yosua? Ada yang masih ingat? Abdinya Musa. Ya, abdinya Musa ya. Kemudian kita juga melihat selain dia adalah abdinya Musa, Yosua juga adalah salah satu dari dua pengintai yang 30 tahun sebelumnya telah mendorong bangsa Israel untuk percaya kepada Allah dan masuk ke tanah perjanjian. Ya, nah Yosua adalah seorang beriman yang memimpin orang Israel memasuki tanah perjanjian. Ya, dia adalah salah satu dari dua pengintai ya, dua pengintai yang percaya kepada pertolongan Tuhan. Oke, nah kemudian apa yang dilakukan selanjutnya setelah Musa menunjuk Yosua sebagai penggantinya? Kemudian apakah Yosua senang? Tidak ya, tentu Yosua merasa takut. Dan di sini Musa menguatkan Yosua agar jangan takut, sebab Tuhan akan menyertai dia. Makanya di ayat hafalan kita tadi kan dikatakan, di ayat yang ke-9 dikatakan ya, Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah tentu ketika Musa menunjuk Yosua sebagai pemimpin orang-orang Israel, mungkin dia merasa takut, tapi Musa menguatkan Yosua supaya jangan takut. Sebab Tuhan akan menyertai dia, akan menolong dia. Ya. Nah, kemudian setelah Musa menunjuk Yosua menjadi pemimpin mereka yang baru, kemudian Musa memperkenalkannya kepada orang Israel sebagai pemimpin mereka yang baru. Ya. Nah, adik-adik, kemudian Tuhan menyuruh Musa untuk naik ke atas gunung, sebab di sanalah dia akan mati. Dia tidak akan masuk ke tanah perjanjian, adik-adik. Kenapa? Ada yang tahu?
Ya, karena Musa pernah ya tidak taat kepada perintah Tuhan. Ketika suatu peristiwa di padang gurun, ketika orang-orang Israel tidak ada air untuk diminum. Dan mereka marah kepada Musa dan komplain kepada Tuhan. Dan Musa berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memerintahkan Musa untuk berbicara kepada gunung batu ya, agar mengeluarkan air. Tetapi apa yang dilakukan oleh Musa? Dia memukul batu itu 2 kali dikatakan. Dia tidak taat kepada perintah Tuhan. Nah, sebagai konsekuensinya, hukumannya Tuhan tidak mengizinkan Musa untuk masuk ke tanah perjanjian. Nah, akhirnya Tuhan memerintahkan dia untuk naik ke atas gunung Nebo ya. Karena Tuhan akan menunjukkan kepada Musa tanah perjanjian. Walaupun Tuhan tidak mengizinkan Musa untuk masuk ke tanah perjanjian, tetapi Tuhan dengan belas kasihannya, dia mengizinkan Musa untuk melihat tanah yang telah ia janjikan akan ia berikan kepada orang Israel. Nah ini ya, di sini Gunung Nebo, nah di sini tanah perjanjian yang Tuhan akan berikan kepada orang-orang Israel. Nah di sini ada Sungai Yordan ya, Sungai Yordan. Nah kemudian Musa naik ke atas Gunung Nebo dan sungguh dia melihat tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu sungguh sangat amat subur ya. Karena Tuhan mengatakan bahwa tanah yang akan dia berikan kepada orang Israel itu penuh atau bahkan berlimpah-limpah susu dan madunya. Artinya tanah itu subur. Dan setelah itu lalu Musa meninggal ya. Yosua mati di atas Gunung Nebo. Dan Alkitab mengatakan bahwa Tuhan sendirilah yang menguburkan jenazahnya. Dan kuburannya tidak diketahui sampai sekarang. Nah, dari mana kita tahu ya, di dalam Ulangan pasal 34 ayat 5 sampai 7 berkata demikian, lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Gunung Nebo itu berada di tanah Moab ya. Nah, matilah Musa di sana. Dan apalagi dikatakan, dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Ya, nah berapa umur Musa ketika dia mati? Nah, Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Ya. Nah, adik-adik, setelah Musa, pemimpin orang Israel yang besar, telah meninggal, apa respon, apa reaksi orang-orang Israel? Apakah mereka bersuka cita mendengar kematian pemimpin mereka Musa? Tidak ya, mereka sangat bersedih. Adik. Semua orang Israel bersedih, berduka, termasuk Yosua ya. Bahkan Alkitab mengatakan mereka berkabung untuk Musa selama 30 hari. Ya, 1 bulan mereka bersedih karena Musa. Ya, mereka berkabung untuk Musa. Wah, sangat menyedihkan ya. Tapi Tuhan tetap memelihara umatnya, tetap menunjukkan belas kasihan, bahkan Tuhan tetap ingat kepada janjinya. Dan Tuhan mau
orang-orang Israel tidak berlarut-larut dalam kesedihan ya. Sekarang waktunya mereka harus bergerak. Mereka harus segera pergi pindah menuju tanah Kanaan ya. Lalu firman Tuhan datang kepada kepada Yosua ya. Nah, Tuhan berkata kepada Yosua bahwa sudah tiba waktunya untuk bergerak memasuki tanah perjanjian. Ya, Tuhan tidak mau orang Israel berlarut-larut dalam kesedihan karena Musa yang telah mati. Tetapi Tuhan mau mereka untuk berangkat segera menuju tanah Kanaan. Nah, kemudian Tuhan memerintahkan Musa ya untuk mengatakan kepada orang Israel bahwa mereka harus segera bergerak menuju tanah perjanjian. Dan Yosua melakukan apa yang Tuhan perintahkan ya. Nah, adik-adik, ketika mereka mendengarkan perintah Yosua, pemimpin baru mereka, apakah mereka taat? Apakah mereka mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yosua, pemimpin baru mereka? Ya, mereka taat ya kepada perintah Yosua. Lalu orang-orang Israel melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Yosua. Nah, kemudian mereka berangkat ya, dan ia meminta para imam yang bertugas untuk mengangkat tabut perjanjian untuk berjalan di depan mereka ya, untuk menyeberangi sungai Yordan. Kemudian para imam di sini mengangkat tabut perjanjian ini ya, dan mereka berjalan di depan orang Israel. Dan apa yang terjadi adik-adik? Nah, para imam berjalan di depan orang Israel ya, untuk menyeberangi sungai Yordan menuju tanah perjanjian. Seketika itu juga adik-adik, satu peristiwa yang sangat ajaib terjadi. Ketika kaki para imam ini menginjak ya tepi sungai Yordan ini. Apa yang terjadi? Sungai Yordan itu terbelah. Ya. Air yang dari hulu, yang dari atas ya, berhenti seketika juga membentuk bendungan. Sehingga air yang di hilir ya mengalir terus menerus sehingga membuat air itu menjadi kering ya, sehingga orang-orang Israel bisa menyeberang melalui tanah kering. Nah, adik-adik ingat tidak? Peristiwa yang hampir sama, di mana Tuhan membelah air juga. Ya, di peristiwa Laut Teberau ya, di mana baru saja orang Israel keluar dari tanah Mesir. Kemudian ketika mereka tiba di tepi Laut Teberau, ya, dan ketika itu juga mereka melihat bahwa tentara Mesir mengejar mereka. Mereka sangat ketakutan karena tidak ada jalan keluar. Tetapi Tuhan dengan kuasanya ya, melalui hambanya Musa, dia membuat angin yang bertiup begitu keras ya, sehingga menyebabkan Laut Teberau terbelah. Nah, ya, jadi adik-adik, setelah orang-orang Israel berjalan melewati tanah kering, melewati sungai Yordan ya, kemudian Yosua meminta kepada pemimpin suku-suku Israel, ke-12 suku Israel, untuk mengambil batu di tengah-tengah sungai Yordan itu. Ya, Yosua meminta 12 pemimpin suku Israel, mewakili 12 suku Israel untuk mengambil batu
sebagai tanda bagi anak-anak mereka. Nah, ada dua bagian ya, di tengah Sungai Yordan dan di seberang Sungai Yordan. Nah, setelah semua orang Israel menyeberang dan memasuki tanah perjanjian, dan setelah para imam selesai menyeberang ya, apa yang dilakukan? Sungai itu kembali seperti semula. Sungguh kejadian yang sangat ajaib, adik-adik, yang dilakukan oleh Tuhan untuk menggenapi janjinya. Sehingga orang-orang Israel berhasil memasuki tanah perjanjian karena pertolongan Tuhan semata-mata. Bukan karena orang Israel, orang yang ini ya, orang-orang yang gagah perkasa, bukan, tetapi karena Tuhan yang menyertai mereka. Nah, ketika mereka sudah tiba di seberang Sungai Yordan, yaitu di tanah perjanjian, lalu Yosua meminta untuk mengumpulkan batu-batu itu, dan Yosua membuat sebuah tugu peringatan ya bagi orang-orang Israel sebagai pengingat bahwa apa yang Tuhan telah lakukan kepada mereka. Dan tugu ini juga nantinya yang akan menolong mereka untuk menjelaskan kepada anak-anak mereka apa yang Tuhan telah lakukan kepada orang Israel. Nah, jikalau kita melihat ya di kitab Yosua pasal 4 ayat 21 sampai 24. Di situ kita lihat ya. Dan apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini. Israel telah menyeberangi Sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air Sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan Laut Teberau, yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Ya, nah jadi jelas batu-batu itu dibangun oleh Yosua sebagai pengingat bagi mereka apa yang Tuhan telah kerjakan bagi orang Israel. Ya, Tuhan dengan kuasanya menolong orang Israel untuk memasuki tanah perjanjian. Ya, bahkan jikalau kita melihat bagaimana orang Israel ya dari sejak Abraham, Ishak, Yakub ya, dan bahkan ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka harus melewati padang gurun yang begitu panas. Dan bahkan di tengah-tengah perjalanan mereka, mungkin mereka tidak berpikir lagi akan janji Tuhan. Tetapi Tuhan tetap setia kepada janjinya. Ya, bahkan saat ini Tuhan telah memenuhi, menggenapi janjinya dengan memberikan tanah perjanjian kepada orang-orang Israel. Dan setelah mereka memasuki tanah perjanjian ya, dan menikmati hasil dari tanah itu, dan seketika itu juga mana dari Tuhan berhenti. Ya, nah, orang-orang Israel tentu bersukacita ketika mereka memasuki tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Ya, Tuhan dengan kuasanya Dia menepati janjinya. Tidak ada janji yang Tuhan tidak akan penuhi. Tuhan tidak akan melupakan
apa yang telah Ia katakan, apa yang telah Ia janjikan kepada orang-orang Israel dan juga kepada kita sekalian. Ya. Nah, apa pelajaran yang bisa kita pelajari dari cerita Alkitab di pagi hari ini? Yang pertama ya, kita harus bersyukur kita memiliki Allah yang selalu menepati janjinya. Ingat ya, Tuhan tidak seperti manusia yang sering ingkar janji, ya kan? Mungkin saat ini atau kita hari ini berjanji kepada teman kita, tetapi sebentar kita lupa, sebentar kita ingkar ya. Tetapi Tuhan selalu menepati janjinya. Apa yang telah Ia katakan, pasti Ia akan genapi. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Apa respon kita? Kita harus percaya kepada semua janji-janji Tuhan kepada kita. Ya, ingat, ini kata kuncinya. Kita harus percaya kepada semua janji-janji Tuhan kepada kita. Nah, apa yang Tuhan telah janjikan kepada kita? Kita melihat ya, ada janji Tuhan. Yang pertama, Tuhan menyediakan jalan keselamatan bagi kita. Ya. Melalui siapa? Melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, sejak manusia ya jatuh ke dalam dosa, Tuhan telah berjanji akan memberikan seorang juru selamat kepada kita yang akan mengampuni dosa-dosa kita. Karena semua kita adalah orang berdosa. Dan sebagai upah dosa ialah kematian. Dan kita akan dihukum di dalam api neraka. Tetapi Tuhan telah berjanji akan memberikan seorang juru selamat bagi kita. Nah, apakah Tuhan menggenapi janjinya? Ya, kita melihat ya, 2000 tahun yang lalu, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini. Dia hidup taat kepada firman Tuhan. Dia bahkan rela menderita, disalibkan, dan ia mati untuk menebus dosa-dosa kita. Ia dikuburkan, dan pada hari yang ketiga ia bangkit dari antara orang mati untuk memberikan kita jaminan hidup kekal di surga. Barang siapa yang percaya kepada Dia akan diselamatkan. Nah, Tuhan telah menggenapi janjinya ini kepada kita. Nah, selain daripada itu, apalagi Tuhan berjanji akan menyertai kita dan akan menolong kita. Ya, kita sudah melihat bagaimana Tuhan menyertai kita sampai pada saat ini. Melalui apa? Bahkan Tuhan telah mencukupkan kebutuhan kita. Memberikan kesehatan kepada kita meskipun di tengah-tengah corona ini ya, COVID yang semakin parah ya. Tapi kita bersyukur karena Tuhan yang menyertai kita, Ia masih memberikan kesehatan kepada kita. Dan bahkan Tuhan juga menolong kita. Walaupun kita tidak bisa belajar secara tatap muka di sekolah ya, tetapi karena pertolongan Tuhan kita bisa melewati semester demi semester dengan baik. Dan bahkan kita juga bersyukur karena pertolongan Tuhan kita bisa tetap mengadakan ibadah sekolah minggu walaupun harus melalui Zoom ya. Ini semua karena pertolongan Tuhan bagi kita. Lalu ada janji yang belum tergenapi, tetapi pasti akan Ia genapi. Apa janjinya? Janji kedatangannya yang kedua kalinya. Ya, Tuhan telah berjanji di dalam Alkitab, di dalam firman-Nya ini, bahwa Ia akan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Nah, sekali ini bukan untuk menyelamatkan ya, tetapi untuk menghukum dunia ini. Nah, ini belum terjadi, tetapi Tuhan
pasti akan menggenapi janjinya ini. Nah, apalagi janji bahwa kita akan bersama dengan Tuhan di sorga ketika kita meninggalkan dunia ini. Ya, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ketika dia mati meninggalkan dunia ini, dia akan masuk ke dalam sorga. Nah, inilah janji yang Tuhan berikan kepada kita. Walaupun belum tergenapi, tetapi Tuhan pasti akan menggenapi. Tuhan tidak akan melupakan janjinya. Seperti Tuhan telah menggenapi janjinya bagi orang Israel dengan membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Tuhan juga akan menggenapi janjinya suatu saat nanti ketika kita mati, kita akan masuk ke dalam kerajaan surga bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ingat ya, bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan tidak akan masuk surga. Nah, jadi adik-adik harus ambil keputusan sekarang. Harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan tunggu-tunggu ya, jangan tunggu besok, jangan tunggu nanti. Nanti mungkin tidak ada. Besok mungkin tidak akan ada. Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan. Sekarang saatnya kita harus benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, bagi kita yang sudah percaya, kita harus sungguh-sungguh percaya lagi kepada janji-janji Tuhan ini. Ya, janji bahwa Tuhan akan menggenapi semua apa yang Ia katakan kepada kita. Ya, nah, jadi sampai di sini cerita firman Tuhan di pagi hari ini, kiranya Tuhan yang menolong kita. Ya, sebelum kita mendengarkan pengumuman, kita mau berdoa ya. Mari kita semua berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Kami boleh memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang selalu menepati janji-janji-Mu. Tuhan, bantulah kami untuk percaya kepada janji-janji Tuhan. Bantulah kami untuk hidup dekat kepada Tuhan, untuk senantiasa mau beribadah kepada Tuhan. Bantulah kami agar kami boleh semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengetahuan akan firman Tuhan. Inilah doa dan seruan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, nah kita mau lihat pengumuman dulu ya sebelum kita berpisah ya. Nah, yang pertama, program sekolah minggu Art and Craft melalui Zoom akan diadakan sore ini jam 3 sampai jam 3.30. Nah, mari kita semua ikut dan bisa juga mengajak teman-teman kita ya. Nah, apa yang harus kita sediakan? Pertama, kertas A4 putih. Kemudian kertas origami, kemudian pensil warna, gunting, dan lem. Jadi ingat ya, apa yang harus kita sediakan? Kertas A4 putih, kertas origami, pensil warna, gunting, dan lem. Oke. Kemudian, nah ibadah sekolah minggu diadakan via Zoom jam 8.30 sampai jam 9.30. Ingat ya, bukan lagi melalui Facebook, tetapi melalui Zoom. Nah, saat teduh anak sekolah minggu juga diadakan melalui Zoom setiap malam. Nah, kelas TK sampai SD3 jam 8 sampai jam 8.20, kelas SD4 sampai remaja jam 8.30 sampai jam 9 malam. Mari semua ikut bersaat teduh bersama-sama. Nah, sampai di sini pengumuman kita, dan sampai di sini juga sekolah minggu kita ya. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.
Makasih Lause Maritus. Nah, sekarang Lause mau ngecek nih, Lause mau ngecek. Siapa yang sudah mandi pagi? Angkat tangannya. Angkat tangannya yang sudah mandi. Sabar ya, Lause ngecek satu-satu layar. Oke, terima kasih. Pertanyaan berikutnya. Siapa yang masih pakai baju tidur? Angkat tangannya. Aku. Aku yang masih pakai baju tidur. Ada? Ada yang masih pakai baju tidur? Oke, kalau kita ibadah di gereja, kita datang cantik-cantik ya. Nah di rumah, walaupun sekarang ini kita nggak bisa hadir di gereja, kita hanya dari rumah, kita juga perlu berpakaian dengan persiapan seperti kita datang ke gereja. Karena baik di rumah maupun di gereja itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Ya, oke, Lause hanya mau sampaikan saja hal ini. Tadi ada 2-3 anak yang Lause remove. Karena udah Lause chat ulang-ulang, nggak nurut. Ada yang jalan-jalan, handphonenya goyang sana, goyang sini. Ada yang main-main, ada yang matiin kamera, di chat. Walaupun Lause bilang sekali, Lause chat lebih dari sekali kenyataannya. Tapi tetap diabaikan, akhirnya Lause remove. Ya, karena Lause tidak mau ada yang di sini, setor muka aja, tapi hatinya nggak di sini, itu nggak usah. Ya, ini ibadah kepada Tuhan. Bukan absensi, bukan untuk setor muka, bukan. Oke, Lause Derma mau ambil foto nggak, Lause? Ambil ya, Bu. Kedengaran? Oke, saya ambil ya. Semua senyum ya, anak-anak. Oke, 1, 2, 3. Oke, ulang ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selamat hari Minggu. Derma, bagi semuanya. Terima kasih semua. Bye-bye. Selamat sampai jumpa minggu depan ya.